Padahal kita mau kontestasi itu kan jurdil, jujur, adil, dan benar-benar siapa Vox Populi, Vox Dei, suara masyarakat, itu adalah suara Tuhan. Kita mau kayak gitu, jangan suara mesin, suara Tuhan. Saat ini yang kita harapkan masyarakat adalah semua orang, terlepas Anda dari pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, yuk kita pakai hati nurani untuk jadi saksi independen yang gratis, yang tidak perlu dibayar atas nama NKRI garis lucu. Kita pun bisa. Jadi ada cerita bahwa kalau kita tidak patahin nih oligar, itu selama 100 tahun oligar akan berkuasa terus. B Media Podcast. Mas, sekarang hanya mau tarik ke Indonesia nih Mas, tahun politik. Tadi kan ada kekuatan Indonesia itu ngejulitin itu. Jadi artinya kan orang-orang di Indonesia medsosnya keren Mas. Sangat. Nah sekarang bagaimana menurut Mas Wik ini memanfaatkan atau mengoptimalkan kejulitan di sini untuk memastikan supaya kecurangan tidak terjadi? Nah, menarik tuh. Apalagi kemudian katanya tadi kan ada 2 bintang di atas. Jadi ini kan kayaknya ada serangan udaranya itu ramai tuh Mas. Pertarungan antara kejulitan medsos di kita sendiri dengan perang bintang itu terjadi. Terus sementara yang namanya politik cawe-cawe itu sudah sampai mengkonsolidasi kepala desa. Untuk memenang. Jadi itu ada perang infanteri, ada perang serangan udara. Iya, komplit. Dan bukan cilakanya, yang menarik dari sini adalah 2 panglima perang koalisi itu adalah pengusaha. Sementara yang satu itu marskal. Saya nggak tahu gimana jawab nih. Jadi memang kita ini di masyarakat itu banyak sekali kegelisahan. Jadi lewat channel ini sebenarnya kita hanya menyalurkan kegelisahan masyarakat. Bukan kita buat-buat atau kita menggiring opini yang lain. Tapi di masyarakat itu banyak sekali hal-hal kecil-kecil yang misalnya, Bosman, bener nggak sih geng Solo itu yang mengendalikan Indonesia? Itu yang nanya itu bener-bener saya ketemu di bandara, lagi duduk, dia nanya kayak curhat yang nggak bisa. Dia bilang, geng Solo gimana? Ya dulu kan Pak Kapolri kan yang Solo, sekarang Pak Agus yang Panglima kan Solo gitu ya. Terus dulu Pak Hadi juga sebelum Kasau, terus Panglima, terus sekarang ini juga itu ininya Solo. Terus sekarang kayaknya dia satu megang tentara, yang satu megang polisi adalah geng Solo gitu ya gitu. Saya malah baru tahu dari ngehnya mereka tuh, baru ngeh digitu-gituin waktu mereka gatuk-gatuin kayak gitu kan. Berarti kan semua bisa direkayasa, nanti kotak suara dibuang lah, mungkin nggak hal itu terjadi. Saya bilang, saya sih nggak mikir segitu jauh, tapi kegelisahanmu membuat aku jadi gelisah gitu. Gitu. Iya kan? Kita mah nggak sampai ke situ, tapi begitu jauh gitu. Gelisah tuh banyak. Terus ada lagi mereka, ini gosip-gosip orang gitu. Saya kan suka mengukur suatu negara itu adalah dari supir taksi. Oh, oke. Itu jadi saya kalau ke Singapura saya nanya, excuse me, country lu tuh mau kemana kira-kira? Where's your country goes gitu. Terus bilang, oh iya kami dulu tuh adalah hub dari logistik. Terus karena nanti ada genting kanal kera itu akan dibuat dalam 10 tahun ke depan, mungkin akan berpengaruh di Singapura. Singapura merubah menjadi entertainment country, menjadi ada kasino di sini, ada ini, terus menjadi education country. Jadi kita merubah country actionnya gitu ya. Supir taksi nih, dia bilang gila, supir taksi tahu negaranya mau kemana, benar nggak? Iya. Nah, beda waktu kita sampai Cengkareng, ya, Pak, ke rumah saya gitu, saya Pak, negara Indonesia mau kemana sih Pak? Sambil nyetir dia bilang, terserah Luhut Pak, katanya. Itu kapan? Sebelum Pak Luhut sakit? Nah, ini bukannya sama ini. Jadi saya tuh saya lagi duduk di pesawat, sebelah saya dulu. Pak Mardigu ya, oh iya assalamualaikum dulu. Udah kalau itu nggak bisa tidur. Dia nanya, Pak Jokowi itu kan punya 3 think tank Pak ya. Wah saya nggak tahu nih. Coba gitu. Jadi orang bawah itu banyak sekali omongannya karena informasi itu terbuka. Saya bilang, think tanknya siapa? Think tank Pak Jokowi itu kan Surya Paloh, Bu Mega sama Pak Luhut kan? Oh iya, saya bilang gitu. Ting teng sama ting tong. Iya, ya itu peng-peng ini. Pengusaha dan penguasa jadi satu. Jadi
Ya kan pengusaha semua. Iya. Terus, tapi kan Pak Surya Paloh sekarang udah pisah. Kemudian Bu Mega udah pisah. Terus Pak Luhut kata di Singapura sakit katanya. Nah, pas 120 hari, waktu itu masih 120 hari mau ke depan kampanye, Pak Jokowi ting-tengnya siapa ya? Saya mikir, kok lu dalam sih mikirnya? Karena kalau Pak Jokowi nggak ada ting-tengnya itu pakai emosional doang bahaya loh dia. Saya pikir, jadi ini sebenarnya orang ini baik ya. Iya. Jangan biarkan Pak Jokowi sendiri. Nah gitu. Jadi kegelisahan itu demikian banyak. Terus ada mereka bilang, Pak, saya pernah ngelihat ya, pernah analisa. Rasanya strateginya di 02 itu katanya banyak pendosa-pendosa yang tangannya keborgol, yang lu kalau terpaksa harus ikut keputusan, jadi tersandera istilahnya. Kan berarti kan kalau ini mereka suatu hari kalah, ini kan baju oranye ngumpul semua di sana. Saya bilang, gue nggak segitu jauh mikirnya, saya bilang kayak gitu. Ini kok di folder gitu Pak gitu. Jadi kesimpulan. Itu supaya jelas baju oranye maksudnya mau di KPK kan? Kayaknya tulisan KPK baju oranye. Gitu. Maksudnya mereka. Jadi gitu ya? Berusaha sandi tapi orang pada ngerti semua. Terus nanti, jadi mereka kayaknya suatu kelompok yang tidak mungkin kalah dan tidak boleh kalah deh Pak. Ya juga ya saya bilang gitu. Terus Pak, bagaimana cara mereka menang? Ya voting, kotak suara. Nah kalau kotak suara ternyata tidak memenangkan mereka, kan mereka harus punya cara lain Pak. Dan ternyata sekarang bukan kotak suara. Nah apalagi pakai apa? Kardus suara Mas. Iya. Karena bukan kotak ya. Oh iya kotak ya. Jadi boleh diborgol, boleh pakai gembok, tapi maksudnya lebih mudahan dihancurin ya gitu. Dibuangnya lebih gampang. Oke. Jadi hal-hal seperti itu rupanya semua orang tuh udah kritis gitu. Gitu. Terus bahkan ada yang nanya yang Pak mungkin nggak nanti IT-nya dimainin Pak, ini udah bener, ini udah bener. Waduh Mas, Anda nanya bikin saya pusing Mas. Jadi kita jadi gelisah gitu, kayak dikasih informasi bahwa padahal kita mau kontestasi itu kan jurdil, jujur, adil, dan bener-bener siapa Vox Populi, Vox Dei, suara masyarakat itu adalah suara Tuhan. Kita mau kayak gitu, jangan suara mesin, suara Tuhan atau suara ini. Saya pikir. Nah, kekritisan itu saya pikir pemerintahlah saat ini, wahai pejabat, wahai Pak Kapolri, wahai Pak Panglima, wahai Pak Presiden, tolong yakinkan kami bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Sekali lagi, Anda kan netral kan, Pak Presiden netral loh ya, bener nggak? Terus Pak semua juga organ-organ tadi, negara tadi netral loh ya, bener nggak? Nah, saya minta Anda naik sumpah deh atas nama Quran agama Anda. Saya bersumpah bahwa saya adalah sejujur-jujur, seadil-adilnya yang membawa Indonesia nanti ke depan adalah benar-benar pilihan masyarakat. Saya tunggu Pak, sumpah pocong kalau perlu Pak. Oh jangan ya. Tapi intinya adalah saya pengen orang-orang abdi negara tuh kasih komitmen supaya nanti 14 April kita lega di hati kita, nggak ada drama-drama dan nggak ada abdi negara. Jangan hanya ada di Telkom maksudnya gitu. Iya benar. Ada nama selanjutnya. Oh iya ada abdi ya di sana. Ada abdi. Iya. Jadi sekarang kita mengandalkan benar-benar seolah-olah mereka tidak harus netral. Tapi kita tahu ada begitu banyak cawe-cawe. Terus call emergensinya ke masyarakat apa Mas? Kalau tadi kan call emergensinya ke pejabat. Yang kita tahu iya, itu berapa persen sih? Yang punya nurani. Jahat benar. Kalau yang ke masyarakat apa nih, Mas? Saat ini yang kita harapkan masyarakat adalah semua orang terlepas Anda dari pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3. Yuk kita pakai hati nurani untuk jadi saksi independen yang gratis, yang tidak perlu dibayar atas nama NKRI garis lucu. Kita harus lempeng. Lucu Pak, jangan stres-stres Pak, lempeng aja gitu dan lucu gitu ya. Jadi kita fun bernegara itu gitu ya. Jadi kita yuk kawal mulai dari kotak suara pertama kali sampai ini, dan kita catat, kita kawal pakai kejujuran nurani supaya 2024 ini benar-benar suara Tuhan yang terpilih. Tapi secara apa lagi yang lebih kayak gitu? Tapi penguasa gimana Mas? Karena kemarin tuh kita sebut aja langsung, koalisi Amin banyak bikin banner Mas, tapi dari kardus, dari karung. Sementara ada koalisi yang lain lagi gitu, di satu kabupaten seragam, diantar pakai mobil salah satu BUMN. Itu cepat, pagi, malam 10 malam belum kelihatan, besok pagi udah terpasang semua. Dan itu satu kecamatan, udah dihitung tuh, terus muncullah tagar muak gitu. Jadi itu kan duit segitu banyak kan nggak mungkin dari satu pocket itu.
Jadi kalangan pengusaha mempunyai posisi yang sangat strategis sekali untuk memastikan ada tidaknya kecurangan. Maksud saya ini pasar. Kalau tadi kan rakyat udah, penguasa udah, ini pasar nih Mas. Jadi saya teringat ini bahan saya bawa di Lemhanas. Jadi saya ngajar nanti bahan ini nih saya bawa. Jadi saya mempelajari tentang Argentina sebagai negara yang tidak pernah keluar dari middle income trap country. Padahal di tahun 1870 Argentina adalah one of the richest country in the world. Selama 5 dekade, selama 50 tahun sampai 1920, Argentina disebut bread basket of the world atau yang memberi makan dunia karena dia kekuatannya dari agriculture gitu ya. Kekayaannya hampir sama dengan Amerika dan di masa itu kekayaan sama dengan Perancis gitu. Tapi ini bukan hanya bolanya ya, ternyata dia punya kekuatan ekonomi. Ternyata dari 1920 sampai sekarang 100 tahun Argentina stuck di bawah kemiskinan dan utang, inflasi, negaranya selalu ribut, politiknya selalu gitu. Nah, saya melihat 1920 sampai 1940-nya Argentina akhirnya ada Juan Perón jadi ini dan Peronis lah berkuasa sampai sekarang. Itu kebijakan negaranya pro oligar. Jadi saya merasa kalau rakyat tidak sadar bahwa pemerintah yang pro oligar tidak akan membuat rakyat kaya persis seperti Argentina. Ada contohnya nih negaranya. Kenapa kita melakukan the same mistake, kesalahan yang sama? Nah, karena itu apakah oligar ini bisa kalah atau pilihan oligar bisa kalah? Kan kita lihat sejarahnya lagi. Saya mungkin akan cerita ini sejarah bahwa Amerika pun di abad 1890, 1900, 1910 orang kaya menentukan. Jadi disebut plutokrasi. Plutokrasi adalah orang kaya menentukan jalannya negara. Kalau oligarki sekelompok orang menentukan jalannya pemerintahan. Nah, plutokrasi ini terjadi di Amerika. Jadi JP Morgan, Schwab atau orang-orang seperti Rockefeller itu apa yang dia endorse yaitu jadi presiden, gitu ya. Sehingga Amerika itu dulu adalah negara oligar dan kebijakannya pro oligar. Jadi dulu nggak ada BPJS, pokoknya buruh, petani, nelayan istilahnya sengsara. Yang orang kaya seperti sekarang ini keadaan di Indonesia. Tapi ada yang menarik. Suatu hari ada 3 kayak konsultan politik gitu. Ini kita 1915 atau berapa. Mereka lagi makan di kafe, diskusi. Tahu-tahu ngeliat ada satu senator Chicago, tinggi, gede. Terus mereka bilang, kita jadiin dia presiden. Dia lagi shoe shining, lagi bersihin sepatu gitu. Dan ini jadi pelajaran psikologi menarik di kampus saya dulu. Orang itu namanya Warren Harding. Nah, Warren Harding ini jadi presiden Amerika. Nah, singkat cerita, mereka bilang, lo mau gak jadi presiden? Tapi gue gak punya duit. Anggap gue gak punya 9 triliun untuk jadi. Gak apa-apa. Pokoknya lo ikutin skenario-nya. Kebetulan dia tinggi, gede, ganteng. Jadi orang kita itu, orang dunia maksudnya, kalau dia tinggi, gede, posisi kita di bawah, dia tuh superior, kita inferior. Dia punya otoritatif. Jadi kalau dia ngomong, apalagi dia ganteng, suaranya enak, itu akan membuat orang lebih terpesona. Yang penting skrip ngomongannya sesuai. Dia mau nih, padahal dia senator loser. Dibuat skenario-nya terus dari jadi mana? bukan yang gemoy, bukan yang gemoy. Bukan yang gemoy, yang lucu. Benar juga ya. Yang charming gitu ya. Yang charming gitu. Vokalnya bagus, intonasinya bagus, terus diisi muatan. Nah, bertiga itu akhirnya ngumpulin apa? Mereka ngumpulin UKM. UKM, oke. Usaha kecil dan menengah. Dia bilang, kalau ini menang, ini pro UKM nih. Anggap sekarang ini kita ada 60 juta UKM, kita kumpulin nih. Ada 9 juta UKM, masing-masing kasih 1 juta perak, maka ada 9 triliun juga, benar kan? Nah, inilah yang menentukan kebijakan untuk bisa ngalahin oligar. Oke. Jadi kita ini harus, masyarakat tuh harus, gue mau perubahan misalnya gitu ya, kumpulin lah. Dengan itulah terjadi akhirnya Warren Harding jadi presiden Amerika. Dan langsung dia menebas kebijakan para oligar. Nah, dulu itu bahkan Federal Reserve lebih kaya oligar, lebih kaya Andrew Carnegie daripada Federal Reserve. Maksudnya lebih kayak Mas Bambang daripada Bu Ani, Menteri Keuangan gitu ya. Dan Bank Indonesia. Dan Bank Indonesianya. Ini, nah ini padahal yang lebih kaya Mardigu kan sebenarnya.
akhirnya kebijakan itu Oke. ini akhirnya sekarang Amerika tuh antara UKM, oligar sama negara 1:1. Itu kacau memang waktu itu. Korupsi apa segala macam bubar. 1930 Amerika menentukan dunia baru gitu ya. Nah, oke. Kita pun bisa. Jadi ada cerita bahwa kalau kita tidak patahin nih oligar, itu selama 100 tahun oligar akan berkuasa terus. Gitu. Atau kita putusin sekarang nih 2024 nih teman-teman nih. Ya pilihan ada pada Anda ya, siapa yang Anda mau pilih tadi. Dan peran strategisnya dalam konteks tadi itu adalah UMKM ya. Kalau dalam contoh tadi. UMKM. Jadi UMKM kita kumpulin. Jadi kan ada buruh, petani, nelayan. Terus ada UMKM. UMKM ini 99%. Yes. Dan di sini juga Indonesia cukup gede tuh UMKM. UMKM gede. Nah ini yang kita mau ambil. Ini aja gitu. Kaum moderat ini yang modal dengkul urat ini kan. Karena nggak bisa pinjaman ini saat ini. Mereka harus bisa hidup dari sumbangan satu sama yang lain. Karena sistem kita ini saat ini memang memiskinkan, tidak mungkin UKM kaya. Contoh ya. Dan ini saya menantang Ibu Menteri Keuangan nih. Jadi saya seneng nih. Jadi siapa tahu nanti siapapun presiden pokoknya Menteri Keuangannya bosman gitu. Jadi contohnya gini. Dulu itu kita boleh namanya project based loan. Jadi misalnya Mas siapa namanya? Mas Uli itu dapat project dari Pertamina suruh ngelas pagar 1 kilometer dapat 2 miliar. Mas perlu modal kerja 500 juta. Dengan surat Pertamina tadi bank keluarin. Itu namanya project based loan. Oke. Di Indonesia digunting itu peraturan sama Bank Indonesia nih. Yang boleh namanya asset based loan. Jadi walaupun kamu dapat project tetap ada tanah nggak senilai semiliar jaminannya. Jaminan. Jadi asset based loan projectnya nggak direken. Okay. Nah karena sementara secara hukum alam hanya 7% pengusaha yang punya jaminan. Yang 93% ini UKM nggak akan pernah bisa dapat jaminan. Akhirnya dia kawin banyak supaya mertuanya banyak, benar nggak? Supaya rezekinya banyak. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, tengkulak, pinjol dan lain sebagainya. Karena by system kita nggak bisa kaya. Itu yang saya mau challenge. Saya janji sama UKM nih, kalau gue ya istilah jadi Menteri Keuangan, gue buka project based loan. Jadi kontrak-kontrak dari itu bisa lu jaminin ke kita. Karena kontraknya solid, Pertamina kok yang ngasih kontrak. Ngapain bisa jaminan lagi gitu ya. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat UKM itu harusnya, lu mau kaya bareng. Iya kan? Ubah sistem dari sistem cara kita bridging money tadi gitu. Nah urusan nanti itu bank syariah dan segala macam itu teknis, benar nggak? Tapi kalau boleh project based loan, ini semua orang langsung take off. Teman-teman, inilah kewarasan kita dan penjuru kewarasannya adalah Mardigu, Bosman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.